Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Doni Yusra dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program Rumah Demokrasi. Dan menjelang pemilu 2024 tentu sederet isu dan juga persoalan perlu untuk kita kaji bersama. Dan tentu salah satunya adalah bagaimana peran partai politik dalam menciptakan generasi yang santun dan kritis dalam menatap pemilu 2024. Dan untuk membahas hal tersebut telah hadir di studio TVRI Jambi, 3 narasumber nanti yang akan juga berdialog dan tentunya juga akan berdiskusi bersama kita. Yang pertama telah hadir Bapak Muhammad Jupri, Wakil Ketua DPW PKB Provinsi Jambi. Assalamualaikum, selamat sore Bang. Salam, selamat sore. Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Baik. Juga telah kita hadirkan ke studio TVRI Jambi Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Jambi, Bang Sarip. Assalamualaikum, selamat sore Bang. Waalaikumsalam. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Ya, dan harus selalu sehat Bang tentunya. Amin. Baik, juga telah hadir di studio TVRI Jambi Ketua Dewan Syariah DPW PKS Provinsi Jambi, Bapak Haji Muhammad Zayadi. Assalamualaikum, selamat sore Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat. Sehat ya? Sehat. Baik. Pemirsa, selama 60 menit ke depan kita akan berdialog dan juga tentu juga nanti akan berdiskusi berkaitan dengan membangun generasi santun dan kritis menatap pemilu 2024. Baik, saya yang pertama ini sesuai urutan kita aja nih, Ustaz, mohon izin. Saya ke Bang Jupri dulu. Bang, di saat kita berbicara pemilu tentu dan konteks hari ini yang hadir adalah partai politik ya. Tentu ya berbicara kontestasi pemilu tentu semua berbicara bagaimana bisa meraih kepercayaan masyarakat. Tapi ada yang lebih penting dari itu. Adalah bagaimana sebenarnya tercipta pemilu yang damai. Nah, PKB sendiri dalam komitmennya menciptakan pemilu damai ini. Ya, terima kasih sebelumnya Bung Adi, Bung Doni, saya hormati Sarip, Pak Jayadi, dan seluruh pemirsa TVRI khusus yang ada di Provinsi Jambi. Sesuai dengan tema kita sore ini, nah memang dalam komitmen kita dalam mengawal dan ikut serta dalam pemilu ini itu udah jelas ya, untuk santun, terus selalu optimis dalam konteks pemilu sekarang maupun ke depannya. Nah, kalau sesuai tema kita, saya juga termasuk golong ya mesti dikategorikan anak muda. Kenapa saya selesai kuliah itu langsung terjun di politik? Ya, itu salah satu alasannya. Kita berharap bisa ikut mengelola negara ini. Salah satu lewat jalur partai politik. Dan kita berharap orang yang kita anggap baik, adabnya, orang yang kita anggap baik, pendidikannya, bisa ikut mengelola negara ini. Salah satunya pintu lewat partai politik. Nah, untuk bagi kawan-kawan, khusus pemirsa TVRI yang anak muda, generasi penerus ya ke depan. Nah, kita tidak boleh tidak melek dalam konteks politik. Nah, kenapa? Semua dalam sendi kehidupan kita bermasyarakat, khusus yang ada di Indonesia, apalagi Jambi, itu semuanya ada kaitannya dalam konteks politik. Nah, dalam konteks itu khusus yang muda-muda ini untuk generasi penerus selalu ikut mengawal, selalu menjaga, merawat optimisme kita ke depan, bahwa nantinya sangat berharap dengan bonus demografi yang menimpa Indonesia hari ini, Indonesia ke depan lebih baik lagi, khusus dalam konteks politik. Ya, bicara komitmen untuk menciptakan pemilu damai. Artinya untuk menciptakan bagaimana sebenarnya demokrasi kita ini bisa berjalan dengan demokratis bagi PKB sendiri. Iya, kalau komitmen itu kan ada yang di atas kertas sejenis kayak fakta integritas dan sebagainya. Ya, secara organisasi kepartaian itu saya kira hampir semua partai melakukan itu. Nah, secara aktualnya pribadi kita sebagai pengurus maupun nanti ada calon ini calon itu di partai kita, itu selalu ada komitmen dalam konteks pemilu ini berjalan dengan damai, lancar, aman. Semua elemen berkaitan khusus termasuk penitia atau penyelenggara, apalagi kami sebagai peserta gitu kan. Sangat berharap pemilu ini makin lama, makin ke depannya makin lebih baik lagi. Dan itu harapan kita semua, Bang. Harapan kita Kalau semua. Partai Buruh, Bang Sarip, komitmen untuk menciptakan pemilu damai. Karena dia mengatakan gini, ya demokrasi ini kan hanya proses. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah output dari demokrasi ini terciptanya demokrasi yang demokratis. Justru itu yang penting. Nah, kalau komitmen Partai Buruh sendiri? Ya, mungkin komitmen kita bersama lah ya. Ya, tentunya. Komitmen seluruh rakyat bangsa ini. Termasuk Partai Buruh di dalamnya
sama dengan disampaikan kawan dari PKB tadi, tentunya kita ingin pemilu yang damai lah ya. Damai, tetapi tidak mengurangi arti dari demokrasi itu sendiri ya. Nah, artinya di dalam kedamaian ada kejujuran dan keadilan. Itu harapan kami sebagai peserta. Tentunya ini sangat erat kaitannya mungkin dengan pelaksana ya, yaitu KPU itu sendiri. Ketika pelaksanaan itu ada unsur kedamaian, keadilan dan kejujuran di dalamnya, maka kedamaian akan tercipta. Itu mungkin sebuah prinsip yang ada. Jadi sepanjang artinya ya pemilu damai adalah sebenarnya komitmen kita bersama, dan tentu adalah bagaimana kita sama-sama bisa menciptakan kedamaian itu. Siap, seperti itu. Baik, kalau PKS sendiri, Pak Zayadi? Ya, kalau kita di PKS alhamdulillah ya, karena sama dengan PKB sejak pasca reformasi kita langsung ikut pemilu ya. Dan kita memang komitmen dari awal, bahkan kalau kita di PKS itu justru memang salah satu yang paling penting yang terus kami jalankan itu adalah memberi edukasi. Edukasi kepada pengurus, kepada kader, dan tentu juga kepada pemilih kita. Karena memang pemilu ini sebenarnya kan kalau bahasa lebih bagusnya itu kan pesta demokrasi. Jadi bagaimana memang pesta ini menghasilkan sesuatu yang baik, yang memang salah satu tujuannya kan untuk menyeleksi kehadiran kepemimpinan politik, kepemimpinan di masyarakat. Sehingga memang komitmen kejujuran itu menjadi satu hal yang pokok kalau kita ingin menjadikan demokrasi kita pemilunya berkualitas. Kalau komitmen itu ada, dan saya yakin pasti ada semua. Artinya pada prinsipnya PKS sepakat kalau dengan kita sangat sepakat, komitmen. dan memang itu kita bangun dari awal, bahkan dari internal kita sendiri sudah kita bangun dengan komitmen bagaimana menanamkan prinsip kejujuran, prinsip transparan, kemudian kolaborasi dan sebagainya. Jadi sehingga memang pemilu itu menghasilkan pemimpin atau kepemimpinan politik atau kepemimpinan masyarakat yang sumber awalnya itu sudah dari awal bagus, jujur gitu. Jadi kalau pemilunya tidak jujur, tidak demokratis, saya pikir juga hasilnya juga tidak akan bagus gitu. Saya pikir itu prinsip dasar harus kita jalankan semua. Baik, saya kembali ke Bang Jupri ini. Bang, ada yang kemudian menafsirkan politik itu secara luas ya, memandang politik sebagai satu cara untuk mencapai sebuah tujuan. Dan tujuan hari ini kan berbicara adalah meraih simpati rakyat, kepercayaan rakyat, dan berujung kepada ya sebuah kekuasaan. Nah, dan kemudian ada yang mengatakan begini, dan akhirnya karena ditafsirkan secara luas oleh beberapa kalangan orang politik yang tidak pas gitu ya, akhirnya meraihnya dengan cara yang tidak tepat. Salah satunya yang menjadi isu hari ini adalah berkaitan di saat kita bicara kesantunan dan kritis ya. Di saat kita berbicara di saat kampanye berisi hoax dan sebagainya. Kalau Anda sendiri memandangnya, Bang? Oke, kita kembali ke awal dulu. Terjemahan atau definisi politik itu kan bagi orang berbeda-beda. Ya, tentunya. Nah, bagi kami bahwa politik itu adalah menjalani silaturahim supaya masalah itu menjadi masalah. Masalah menjadi masalah. Ya. Nah, dengan dalam konteks itu kita kan besar harapan kita dengan adanya kita dalam politik nanti terlibat dalam mengelola negara ini bisa menyelesaikan masalah supaya menjadi masalah. Kalau kembali ke hoax yang hari ini bil khusus untuk kawan-kawan muda, dengan hari ini perkembangan teknologi yang luar biasa, besar harapan kami kawan-kawan pemirsa TVRI dimanapun berada, ya informasi sebelum maupun di share maupun apa ya dibilah dulu lah, dibilah dulu. Karena ada yang layak dipublis, ada yang tidak, ada yang layak untuk konsumsi sendiri. Karena nggak ada hikmahnya kita membesar-besarkan hal yang hoax ini kan kelimat anak muda sekarang ya Pak. Iya. Berita bohong. Iya. Sebenarnya kalau dulu kan juga ada. Jadi itu terus konteks politik atau pemilu yang berkaitan dengan kita, dengan masyarakat, simpatisan dan sebagainya. Mungkin saya lebih berpesan aja, Mas Doni. Besar harapan saya, berkhusus yang anak muda dan seluruh masyarakat dan pemirsa TVRI Jambi, yang mana tidak ada alasan kita untuk membenci seorang gara-gara kita beda baju. Tidak ada alasan kita tidak suka dengan seseorang gara-gara kita beda partai. Lah, sesederhananya gini aja. Kenapa kita harus
bergontok-gontokan. Kenapa kita harus tidak saling tegur sapa gara-gara beda pilihan politik? Apalagi berbeda partai politik. Iya. Oke. Ternyata kan hikmahnya secara langsung untuk pribadi kita kan nggak ada. Tapi sebenarnya yang terjadi antar partai politik ini boleh nggak masyarakat tahu nih? Sebenarnya antar partai politik ini ada komunikasi juga nggak sih? Iya ada. Baik komunikasi secara struktur maupun pribadi yang nyalon dan sebagainya ada. Karena kita kadang-kadang sharing, apalagi momen-momen kayak sekarang gitu kan. Berkhusus ada lagi yang kayak yang hari ini kami kayaknya yang dari pusat ada instruksi harus kumpul gini gitu kan. Itu ada. Dan juga besar harapan. Kalau saya secara pribadi maupun di partai itu saya termasuk muda. Saya sangat berharap kawan-kawan yang dengan bonus demografi yang menimpa kita ini, kawan-kawan yang muda ini melek politik. Karena salah satu jalan pintas untuk membantu masyarakat banyak itu salah satu ya jalurnya lewat partai politik. Kalau Partai Buruh memandang hoax hari ini, ya itu kan lagi ada tidak ini Bang keraguan artinya dalam kampanye pemilu kita ke depan, dalam proses pemilu kita ke depan, hoax ini bakalan menjadi ancaman besar dalam penyelenggaraan pemilu kita? Ya, saya pikir itu kan sudah terjadi ya. Sudah terjadi. Mulai hari ini kan sudah ada barang itu. Nah, cuman kita kalau di Partai Buruh itu memang kita benar-benar tidak kita masukkan ke dalam satu cara kita berkampanye, mengajak dan lain sebagainya. Ya. Karena itu ya kan cara-cara yang tidak terpuji lah ya. Kita menginginkan mencapai sesuatu itu kan dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang santun lah, sesuai dengan apa yang kita harapkan hari ini. Tetapi ada memang ya pihak-pihak yang memang mempergunakan itu ya menjadi satu alat ya untuk menjatuhkan lawan dan lain sebagainya. Itu kan realitas yang ada. Ya. Tetapi tentunya kita harus punya komitmen ya, terutama dari partai politik ya, seperti PKB sendiri tadi nyampaikan komitmennya seperti itu. Dari Partai Buruh sendiri memang ditekankan itu tidak dilakukan itu. Karena apa? Ya mudorotnya mungkin lebih banyak lah daripada manfaatnya. Ya. Kenapa sih harus buat berita hoax? Orang buat berita yang baik tentang kerja kita bisa kok. Tapi sebenarnya dalam pandangan partai politik menguntungkan tidak sih sebenarnya di saat orang menggunakan hoax itu untuk berkampanye? Ya itu tergantung dari apa masing-masing ya. Ada mungkin yang mau instan ya. Menjatuhkan lawan dengan cepat, mungkin cara itu dipakai ya, ngintip-ngintip kesalahan orang. Tetapi ya politik itu kan satu jalan yang harus ada etika ya. Etika politik namanya. Sekalipun kita sama-sama mengejar sesuatu tujuan begitu. Toh sampainya nanti kan bersama di sana, iya kan? Ya. Kalau Allah misalkan apakan kami ini nanti kan jadi satu nanti ya kan. Kenapa harus membuat yang seperti itu gitu. Iya, di saat bicara lembaga ya kalau nggak DPR, DPRD, provinsi, kan DPRD kabupaten kota kembali bersatu juga. Nah, buat kami hoax itu tidak akan kami lakukan, dan kami berharap memang ke depan semakin masyarakat mengetahui ya kan bahwa berita-berita yang disajikan seperti itu ya memang cara-cara yang kurang baik ya. Dan itu ke depan harus diapakan. Semua harus berkomitmen untuk melawan itu semua. PKS sendiri, Bang Zayadi? Kalau PKS kami sangat tegas ya, bahwa hoax itu satu yang tidak baik. Baik untuk kehidupan politik dalam konteks dunia, ya, apalagi akhirat. Bahkan kalau kami, kebetulan saya di PKS itu Dewan Syariah, kami sendiri punya panduan etika kampanye. Oh, punya panduan khusus? Punya panduan etika kampanye. Boleh nanti kalau mau sharing boleh. Dan itu kami share, kami sampaikan ke seluruh kader. Jadi tidak boleh menjelekkan. Karena bagi kita sendiri, saya yakin juga teman-teman lain PKB dan juga itu punya prinsip begitu. Kalau kita di PKS, karena memang kita pertama partai kita berdasarkan Islam, asasnya Islam. Sehingga memang kita jadikan politik ini juga bagian dari ibadah. Jadi kalau sudah prinsipnya ke situ tidak boleh hoax itu. Jadi dan kami termasuk yang mungkin kemarin-kemarin itu banyak diberitakan dengan hoax itu. Jadi PKS banyak jadi korban hoax. Nah, berkaitan dengan itu, apakah bagi PKS sendiri sebenarnya hoax itu menjadi ancaman sebenarnya? Kalau kami tidak ada masalah. Secara elektoral dan sebagainya. Alhamdulillah selama ini terbukti walaupun banyak hoax yang menyerang PKS ya di mungkin tataran daerah alhamdulillah tidak lah ya, mungkin nasional kami lihat ada beberapa yang masih terjadi. Tapi alhamdulillah kita jalan terus. Kita lihat saja kita tunjukkan apa yang sudah kita buat sesuai dengan aturan, kita tidak menyebar hoax. Saya pikir sederhana, kalau masyarakat juga sudah tahu. Kita itu kan bisa menilai orang dari ucapan, dari perilaku. Jadi kalau orang menjelek-jelekkan orang lain, kemudian dia sendiri tidak konsisten, orang kan bisa menilai.
Nah, yang penting buat kami konsisten, kita tidak membuat hoax bagi orang lain. Orang membuat hoax buat kita terserah, itu urusan dia gitu kan. Baik. Untuk di dunia yang jelas dampak negatif buat dia sendiri dinilai orang, tentu kalau kita balik ke agama tentu itu dosanya besar sekali gitu. Baik, kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita masih membahas berkaitan dengan membangun generasi santun dan kritis dalam menatap pemilu 2024. Baik, saya ke Bang Jupri. Ya Bang, kita sepakat lah di saat kita berbicara semua komitmen tadi, partai politik punya komitmen yang sama. Artinya kalau dengan begitu ya artinya pemilu kita ini akan damai lah. Di saat semua partai politik punya komitmen yang sama. Tapi kita kembali lagi tadi Abang bahas tadi, bicara di atas kertas dan kalau ada di atas kertas berarti ada di bawah kertas berarti gitu ya. Nah, tadi mengatakan begini, kita sependapat sih bahwa sebenarnya salah satu di saat kita bicara generasi muda, bahwa generasi muda itu kan harus mengambil peran aktif. Tapi ada juga yang mengatakan begini, bahwa sebenarnya berpolitik pun ada proses gitu. Karena dikhawatirkan ada istilah tanda kutip politisi karbitan. Gimana pandangan Anda? Itu Mas Doni sangat benar. Kalau saya secara pribadi maupun kepartaian, kalimat-kalimat atau kosakata yang ada politik karbitan itu saya secara pribadi sebenarnya sangat enggak sepakat. Oleh karena itu saya dulu dari muda selesai kuliah itu langsung terjun di politik. Karena di situ kita ada pelatihan kader, ya. Kita dididik secara organisasi kepartaian. Ada proses di sana. Baru tak kala kita, karena kami di PKB ini tidak semerta keputusan itu dengan pengurus sendiri gitu. Kita ini unik dibandingkan partai-partai yang lain ya. Mohon maaf sebelumnya. Kita walaupun ada struktur, kadang kita lebih nengok lagi orang-orang tua-tua sepuh-sepuh NU, ya, untuk kebijakan-kebijakan itu selalu kita minta masukan dan sarannya. Nah, untuk menanggapi politisi karbitan ini secara partai, contoh di PKB itu untuk merekrut hari ini lagi momen pemilu, caleg itu minimal ada 3 bagian dari 100% itu. 50% itu adalah pengurus dan kader. Yang 30% ini secara umum ya. Itu keluarga besar KBNU, itu ya baik yang PMI, Ansor, IPNU, Patayat, Muslimat maupun NU itu sendiri. Yang 20%-nya ini baru profesional. Nah, ini ada jenjang-jenjang tersendiri gitu. Skala prioritas gitu. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan dengan adanya proses yang selama ini politisi-politisi yang dibesarkan oleh partai dan membesarkan partai bisa menjadi pemimpin yang lebih baik ke depannya. Dan sangat menyayangkan sebenarnya bagi kawan-kawan atau bagi yang muda ntar ke depannya, walaupun ada niat mau politik ya, tapi yang jangan nyungu-nyungu datang gitu, nyungu muncul gitu. Ada proses. Iya, harus ada proses yang dilalui karena politik ini beda karena kita yang diuruskan negara wilayah dan sebagainya. Bang Sarip, kalau Partai Buruh memandang ini, kalau ada yang mengatakan politisi karbitan gitu, gimana memandangnya? Ya, itu realitas kan ada memang ya di lapangan. Kalau mungkin teman-teman seperti PKB dan PKS, partai lama kan sudah ada sistem ya yang sudah berjalan. Mungkin kalau di kami itu belum sempurna jalannya. Jadi memang di Partai Buruh itu masih banyak memang generasi-generasi muda lah ya. Tetapi ada satu tugas memang yang tidak ringan memang buat partai ya. Bagaimana memang memberikan pendidikan politik kepada anak muda ya, yang bergabung ya di Partai Buruh. Dan ini sebenarnya menjadi harapan kita ke depan, harapan kita semua. Jangan karena ada misalkan perkataan atau yang umum terlontar politisi karbitan dan lain sebagainya, terus anak muda menjadi down dan tidak mau ikut berpolitik, tidak boleh. Karena memang pemimpin masa depan itu mereka. Nah, kalau bagi
ya boleh atas nama Partai Buruh atau anda pribadi gitu. Sebenarnya memaknai proses politik itu artinya proses pembelajaran politik, proses rekrutmen politik. Apakah itu harus mutlak dari partai politik atau sebenarnya bisa dari saluran lain? Ya bisa dari saluran lain dong, dari organisasi-organisasi lain, ormas-ormas kan itu menjadi apa juga ya, menjadi tempat ya, menempa sebenarnya ya. Nah, cuman mungkin ketika dia masuk ke partai politik ada berbeda gitu ya. Ada perbedaan. Tapi kan hanya menyesuaikan saja. Ya. Seperti misalkan mahasiswa yang baru seperti Mas apa tadi, Maju Pri tadi. Di kemahasiswaan sendiri kan memang sudah ada ya organisasi kemahasiswaan misalnya. Jadi ketika masuk ke politik hanya merubah saja, ya, itu saja. Sebenarnya kalau buat kami. Artinya sebenarnya proses itu tidak harus hanya di partai politik. Tidak harus di partai politik. Ya. PKS sendiri memandang artinya pencalonan kader dan calon legislatif serta istilah tadi, Ustaz Jayadi. Sesuatu yang penting. Jadi saya sepakat tadi. Kadang memang kalau sedikit dikaitkan dengan kader karbitan itu, saya sepakat memang. Jadi kalau kader karbitan itu mungkin analoginya begini, orang yang memang tidak ngerti sama sekali politik. Tapi ada orang yang dia sudah ngerti, dia mengalami pendidikan politik, tapi baru bergabung ke partai politik. Saya pikir itu mungkin tidak termasuk kader karbitan. Yang karbitan itu tidak kenal sama sekali. Nah, sementara kalau kita di PKS, alhamdulillah kami proses jalan. Dari awal, bahkan memang rata-rata saya yakin di semua partai itu kan ada penjenjangan anggota kan. Nah itu kan menunjukkan proses pengkaderan yang memang tidak bisa kita nafikan. Partai politik ini kan sebagai institusi untuk menghasilkan atau mengkader pemimpin, calon pemimpin. Maka saya pikir memang di sini peran penting kita semua untuk bagaimana konsisten membangun itu tadi, sehingga memang siapapun yang diorbitkan oleh partai itu memberikan manfaat yang besar buat masyarakat. Sehingga kalau bisa memang yang karbitan ini jangan gitu. Jadi artinya karbitan itu tadi orang yang buta sama sekali politik kemudian masuk ke partai dan ya namanya nasib kan tidak tahu ya. Begitu nyalek misal atau begitu nyalon jadi kepala daerah atau jadi. Nah, kan kacau itu kalau orang yang seperti itu. Tapi kalau misalnya selama ini memang dia belum tergabung di partai politik, tapi tadi disampaikan di organisasi, dia aktif, pendidikan politiknya bagus, dan dia paham, saya pikir itu bisa saja. Mungkin ketika dia gabung ke satu partai, kemudian terjadi pemilihan, apalah mungkin kepala daerah atau legislatif, tahu itu dia terpilih. Tapi dia sudah punya bekal dengan di lembaga-lembaga sebelumnya di partai politik. Saya pikir itu tidak termasuk. Artinya kita sepakat bahwa sebenarnya prosesnya tidak harus di partai politik. Tidak mesti. Dan kami menerapkan itu sekarang. Jadi di PKS itu sekarang untuk pencalekan ini, untuk melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih besar, itu kader-kader atau anggota yang sudah lama berproses itu tidak banyak kita masukkan di dalam satu dapil pencalekan itu. Jadi kita harapkan masyarakat yang banyak masuk. Tapi yang mereka memang tadi rata-rata sudah punya pengalaman dengan pendidikan politik mungkin di organisasi di masyarakat. Dan itu kita berlakukan sekarang di PKS. Sehingga partisipasi masyarakat dan publik lebih besar di PKS hari ini. Saya ke Bang Jupri lagi. Bisa kita berbicara isu santun dan kritis gitu ya. Isu dan santun dan kritis tentu juga tidak hanya berbicara masyarakat, Bang. Tetapi juga bagaimana misalnya ya output dari proses pemilu ini juga terpilih juga para anggota dewan ataupun pimpinan nasional maupun daerah yang juga santun dan tentu kritis. Nah, ada yang mengatakan tadi saya sepakat bahwa ini kan harus diawali dari proses yang kata Bang Sarip juga mesti benar nih. Prosesnya juga mesti santun, prosesnya juga mesti kritis gitu ya. Nah, salah satu isu hari ini dalam pemilu, money politik. Nah, mengenai itu Bang, komitmen PKB sendiri berkaitan dengan money politik. Pertama mungkin Mas Doni saya nanggapi masalah isu. Saya tadi agak ingatkan kembali untuk kawan-kawan berkhusus untuk pemirsa TVRI, meminjam kalimat dari Hitler, hoax atau kebohongan dalam konteks isu. Kalau dikampanyekan terus-menerus dan secara organisasi masif, itu akan menjadi sebuah kebenaran. Maka itu sangat bahaya sekali. Nah, kembali ke money politik. Sebenarnya negara ini dengan penitia penyelenggara kami sebagai peserta itu sebenarnya sudah mengatur aturan-aturan yang sangat, saya kira sudah bagus lah ya. Contoh dalam konteks untuk mengatasi money politik ini kan kita dibolehkan membuat alat peraga kampanye atau APK kampanye dengan nominal yang sudah dibatasi.
Umpama kalaupun kita membagi baju itu nggak boleh kalau hari ini 60.000 ya dari KPU itu, nggak boleh lewat dari harga itu. Nah memang yang bahaya ini kan fakta di lapangan dengan apa yang didesain oleh tokoh-tokoh kita di negara ini terkait penyelenggara dan juga peserta pemilu itu yang kadang tidak sesuai. Nah, kalau pertanyaan Mas Doni, kalau kena dengan saya pribadi, mohon maaf nih kawan-kawan berkhusus yang ada di studio, yang khusus nih yang muda pemirsa, saya secara pribadi enggak karena kalimat saya sering bilang, kalau kalian memilih saya, pribadi saya ya, dulu kita coba gagal, sekarang kita coba lagi. Kalau kalian memilih saya dan mengharap saya memberikan uang kepada kalian baru kalian milih, kalian nggak usah milih saya. Lebih baik terus sama milih. Biarpun saya gagal, dulu udah kita coba. Karena prinsipnya gini, terjemahan politik bagi saya tuh gitu, menjalan silaturahim supaya masalah ini menjadi maslahah. Baik. Nah, dalam konteks itu, maka PKB ini kan didirikan oleh para ulama ya, maka harus kita jaga, kita rawat. Maka keluar jargon kami. Berpolitik itu adalah ibadah, ber-PKB itu adalah berkah. Baik, kita tahan dulu. Maka tanda kutipnya politik itu adalah the power of silaturahim. Baik, kita tahan dulu nih. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi, dan hari ini kita masih membahas berkaitan dengan membangun generasi santun dan kritis dalam menatap pemilu 2024. Baik, saya ke Bang Syarif lagi. Pertanyaan yang sama Bang, tentu ini komitmen, kita bicara komitmen, ini komitmen bersama mestinya. Komitmen tentang pemilu yang bebas dari money politik. Ya, terima kasih. Buat Partai Buruh, ya memang tidak ada itu. Karena memang buruh sih gimana mau ngasih duit. Oke. Itu memang benar. Tapi realita money politik bagi Partai Buruh? Bagi Partai Buruh tidak ada. Oke. Tidak ada sama sekali. Dan tidak ada yang mau diberikan. Karena memang dasarnya buruh. Oke. Kami ini kan, kami tidak malu. Ya. Presiden partai kami tidak malu. Caleg Partai Buruh itu caleg duafa. Itu di internal sudah apa? Bagaimana mau buat itu, ya kan? Tapi ini merupakan kebanggaan kita. Saya punya keyakinan kalau di Pak PKS tadi dalam ngobrol ada silaturahim ya. Kalau di kami ada satu namanya, salam satu pintu. Terus berjalan itu saja dilakukan ya kan. Nah, terus kita memang di Partai Buruh memang punya segmen lah ya. Dari petani, memang dari buruh, dari nelayan dan lain sebagainya. Dari memang itu modal dasar kami lah ya. Kelas pekerja itu. Dan untuk yang disampaikan tadi tentang money politik, kalau di Partai Buruh sama sekali tidak ada. Lalu mungkin pertanyaan berikutnya, apakah bagi Partai Buruh sendiri money politik jadi ancaman? Gimana? Jadi ancaman money politik? Dikhawatirkan tidak? Artinya ya kekhawatiran itu pasti ada. Karena selama ini itu yang terjadi. Ya kan? Ada, barang itu ada. Ya, walaupun ya, tetapi lambat laun ini memang ada ya mengarah kepada kebaikan. Yang penting komitmen kita. Nah, kita bisa rubah itu kalau kita bisa rubah diri kita dulu. Partai politik maksudnya? Iya, dari partai politiknya dulu ada komitmen kuat ya. Nah, dari calegnya dulu, caleg partai politik itu sendiri punya komitmen kuat. Tidak melakukan itu, insya Allah ke depan ya, tapi butuh waktu ya. Proses insya Allah akan baik ke depan. Dan Anda meyakini itu? Saya yakin, kami yakin, Partai Buruh yakin itu. Baik, mungkin kalau bicara komitmen, mungkin pertanyaan yang sama Pak Zaidi, tapi lebih ke ini. Anda yakin jika ada proses politik yang bisa berhasil tanpa money politik? Alhamdulillah saya mau buktikan. 3 periode di DPRD Kota, saya betul-betul mengandalkan silaturahim dan alhamdulillah tidak pernah saya memberi, mohon maaf, ongkos politik dalam arti misalnya nanti pilih ini amplop enggak. Alhamdulillah. Saya silaturahim. Kemudian ya kalaupun misalnya kita ngundang orang, ajak makan, ajak silaturahim, seperti itulah. Tapi kalau sudah jadi, alhamdulillah mungkin nanti kita silaturahim, kadang-kadang kita kasih hadiah, itu satu hal yang wajar kalau sudah jadi. Tapi kalau belum, 3 periode saya di DPRD, saya membuktikan. Mungkin kalau saya sepakat tadi, sebenarnya kalau seluruh calon pemimpin ya dari partai ini sepakat tidak menggunakan sistem itu, saya yakin masyarakat juga tidak akan menunggu hal begitu.
Dan saya mau buktikan sekali. Jadi kuncinya ada di partai politik sebenarnya. Kuncinya partai politik dan para calon. Ya, para calon dan ininya. Jadi dan tentu juga di satu sisi di samping partai politik dan calon, kita harapkan hukum itu memang ditegakkan. Kalau selama ini kan ada tuh. Kalau nanti ketahuan ditangkap dan sebagainya, tapi kan ternyata memang ketika ditangkap paling cuman ya selesai gitu kan. Jadi tidak ada efek jerah. Artinya Anda tidak melihat ada penegakan hukum yang tegas dengan money politik khususnya. Belum. Jadi saya pikir memang ini harus komitmen bersama, baik lembaga partai politik, aparat penegak hukum, termasuk juga Badan Pengawas Pemilu dan KPU, itu betul-betul harus punya niat komitmen yang sama. Karena saya pikir begini, dampak dari partai money politik ini bukan hanya terhadap kita, tapi kan terhadap masa depan bangsa. Ya. Kalau pemimpinnya dipilih dari orang yang seperti tadi, dan itulah yang mungkin banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Ketika terpilih, akhirnya tidak berani lagi turun ke masyarakat karena merasa sudah selesai urusan gitu. Jadi kontrak 5 tahun, mohon maaf hanya dihargai sekian. Nah, kita tidak mau seperti itu. Dan sekali lagi saya membuktikan itu 3 periode. Mungkin boleh kapan-kapan silaturahim ke konstituen kami itu, insya Allah mereka juga luar biasa komitmen dengan kita. Bahkan mereka yang kadang-kadang bikin acara ngundang kita gitu. Baik. Gitu. Saya ke Bang Jupri. Di samping money politik ada yang realistis, Bang. Bicara kos politik. Benar nggak sih kalau kos politik itu besar? Kita bicara kos ya, kita nggak bicara money politik, tapi bicara kos. Jadi kos politik itu besar sesuai dengan konteksnya. Oke, konteks maksudnya? Ya pilkada lah itu. Oke. Kalau pileg kan berkaitannya pribadi caleg gitu ya. Ya. Secara partai ada. Bisa kita bicara pileg misalnya nih. Ini secara partai kan sifatnya atribut dan sebagainya. Ya. Pileg membesar. Pileg besar juga. Begitu. Ya. Apalagi kalau caleg-caleg kabupaten kota ya. Nah, ada yang miris kita bil khusus untuk di Provinsi Jambi. Kalau di daerah mungkin sebagian Jawa, mungkin kecil juga lah apa yang dilakukan Pak Yadi tadi. Itu baru berapa orang bisa menjalan. Nah, di Jambi ini belum ketemu. Dan ini untuk kawan-kawan yang di studio yang muda-muda ini sangat bahaya sekali. Kenapa? Anda dianggap pendidikan Anda bagus, akhlak Anda bagus, perilaku Anda bagus, pemikiran Anda bagus, Anda nggak bisa jadi pejabat nggak bisa. Alasannya? Nggak punya uang. Oke. Jika kalau ini berlanjut terus nih, jika yang tadi. Nah, kalau money politik ini berlanjut terus, ini sangat bahaya bagi hari ini yang Indonesia yang ketimpa bonus demografi dengan anak mudanya melimpah dalam satu negara hari ini itu Indonesia. Prediksi kemarin nyampe 2030 dan 2040-an. Nah, kalau ini salah dalam mengelola ini, jangan berharap kawan-kawan pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, yang anak petani, yang anak guru bahkan dan sebagainya. Kalau Anda tidak punya uang, Anda tidak bisa jadi pejabat. Itu konsekuensi yang sangat fatal. Oleh karena itu ini berat-berat dan harus kita tundur. Dalam konteks kos memang. Tapi kalau untuk saya pribadi dan beberapa orang kawan yang muda sering kami diskusi, kami kos yang sesuai standar. Standar maksudnya gini, yang ada di KPU, umpamanya beleho berapa. Sesuai standar yang ditetapkan oleh beleho berapa titik, berapa lembar, sekali turun berapa, transport makan minumnya gitu-gitu aja. Tidak, kalau kami ya tidak ada kos untuk yang tadi. Tapi kos dalam konteks dalam proses itu ya. Untuk minyak, bensin, makan, rokok dan sebagainya itu ya. Masang beleho dan spanduk itu ya. Itu kita pakai. Dan itu memang lumayan tapi itulah tekad kita sebagai anak muda, sebagai masyarakat konsekuensi dari sebuah perjuangan maksudnya. Iya, pertama perjuangan, kedua kita ikut memeriahkan demokrasi, memeriahkan pesta demokrasi ini dengan ya kalau kami itu nyebutnya riang gembira. Riang gembira lah ya. Baik. Partai Buruh menanggapi kos politik, kemudian menanggapinya dengan cara seperti apa ini? Juga sepakat kos politik itu besar, Bang Sarip? Kayaknya kami tidak sepakat. Benar. Oke. Saya mau cerita dulu. Waktu Partai Buruh ini kan sudah ada dulu ya. 99, 2004, 2009, kemudian parkir. Dibangkitkan kembali 2021. Oleh 11 unsur. 11 organisasi massa. Membangkitkannya kembali. Kemudian pada saat mau membangkitkan kembali, kita kan memang dengar suara-suara ya. Mendirikan sebuah partai itu ya kalau tidak ada minimal 500 miliar itu tidak bisa. Jadi kami sebesar itu, Bang? Iya. Nanti nasional ya, nasional ya. Kami kan diundang ke Jakarta waktu mau menghidupkan kembali.
Akhirnya kami dalam skala nasional ya maksudnya. Ya, skala nasional ya, saya ceritakan. Saya yang petani, wow, dari mana? Iya kan? Akhirnya, tapi kita punya komitmen, ya. Ini harus, partai kelas ini harus ada di Indonesia, karena hanya di Indonesia yang belum ada partai kelas pekerja ini. Lawannya kelas pemodal ini kan, kalau di luar negeri sudah ada semua. Ini baru bangkit. Jadi kalau ada pemodal mesti ada pekerjaan juga. Pasti ada pekerjaannya dong, itu kan. Akhirnya sepakat kita, oke, pokoknya kita bangun bersama partai ini. Dengan kondisi yang seperti itu. Tapi ya memang macam mana lah ya, dari pihak-pihak lain mana lah, ada seperti itu ya, banyak. Tetapi alhamdulillah kita bisa. Tapi memang dengan kebersamaan ya. Dengan kebersamaan, dengan organisasi-organisasi yang ada semua bangkit. Ya mungkin kalau uang 500 miliar di atas meja tidak ada, tapi kalau dari kantong, karena dari kantong-kantong sendiri mungkin nggak bisa dijumlahkan ya. Tetapi terbukti dengan kos yang sangat minim lah kalau kita lihat ya, orang buruh dan petani dan nelayan kok yang bangun. Tapi hari ini kita bisa ikut pemilu. Baik. Artinya memang bagaimana kita memanage itu sendiri, membangkitkan memang kekuatan masa itu sendiri. Mungkin yang beriur itu baru kami mungkin. Anggota yang beriur 20.000 sebulan itu kami. Kalau pengurus 50.000. Oh begitu? Iya. Nah, dari itulah kita bangkit. Dan itu memang sudah ada sebelum partai ini ada, di organisasi buruh, organisasi petani sudah ada beriur itu. Dan itu kita kembangkan sampai dengan hari. Baik. PKS sendiri, Pak Zayadi, menanggapi kos politik. Setuju besar, tidak besar, atau justru sejauh mana kita memaknainya? Betul. Kalau kata Bang Sarip tadi. Kos politik itu mau tidak mau ada. Tapi sekali lagi sesuai kebutuhan. Dalam perspektif kami bahwa kos politik tadi untuk kita mengenalkan diri, silaturahim itu kan butuh biaya, tidak mungkin enggak. Ya, kalau masa kita ngajak orang makan orang yang disuruh bayar, tidak mungkin kan? Itu pasti butuh. Tapi dalam hal-hal yang memang sesuai aturan, memang itu ada kebutuhan kita di situ. Dan sekali lagi kami mengalami itu. Itu tergantung perspektif kita dan tergantung bagaimana cara kita menjalani. Tapi kalau orang misalnya dari awal, mohon maaf, berbicara masalah politik itu sedang hitung, saya harus dapat suara misalnya 5.000 satu orang sekian, nah itu saya pikir itu tidak bagus. Dan sepertinya harus mulai sekarang ini seluruh partai politik saya pikir sudah harus memberikan pendidikan politik kepada seluruh kader, sehingga semua kita bisa, tadi seperti kata Bang Jupri misalnya, sehingga siapapun nanti, kayak saya lah nih ya, mungkin saya ini banyak juga belum kenal asal saya ini dulu dari sampai selesai kuliah saya nambang ketek di depan rumah gubernur itu di seberang. Jadi tidak ada bakat dan tidak, secara ekonomi tidak mampu. Jadi dari pernah nambang ketek, pernah beternak, pernah berdagang, dengan modal sosial bergaul di masyarakat, di organisasi, orang percaya, akhirnya dipilih. Jadi bukan karena kos politik dalam arti yang tadi, tapi kalau kos politik nyetak banner, nyetak spanduk, saya pikir itu pasti. Itu sesuatu yang memang prosedural. Harus kita siapkan. Tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita telah sampai di penghujung acara kita pada hari ini. Mungkin Pak Zayadi menutup acara ini. Apa? Kalau bagi kami di PKS, karena memang partainya berasaskan Islam, bahwa politik itu ibadah. Sehingga kita kepengen apapun yang kita buat, termasuk kita dalam kampanye itu jadi ibadah, sehingga proses itu menentukan. Jadi kalau money politik tentu merusak niat untuk merusak proses, dan tentu hasilnya juga tidak baik. Jadi kalau kita pengen, semua kita lah, kalau kita kepengen hasilnya baik, menghasilkan anggota dewan, kepala daerah yang baik, kita mulai dari sekarang proses kita benahi, tidak ada lagi money politik dan semuanya baik insya Allah. Mudah-mudahan berkah. Baik, Bang Sarip. Kalau kami dari Partai Buruh ya, kita berharap dan memohon ya kepada masyarakat Jambi lah khususnya ya, jadikanlah pesta demokrasi 2024 ini lebih semarak ya, lebih berdemokrasi, berpesta demokrasi yang akan datang. Kita tetap yakin ya, bahwa perbaikan-perbaikan di dalam pelaksanaan ini akan terwujud ketika kita memang
bisa memulai dari diri kita sendiri. Memulai dari diri dari sendiri. partai kita, kemudian akan berlanjut ke yang lain. Ke yang lain. Itu saja. Harapannya mudah-mudahan pemilu yang akan datang lebih bermutu dan bermakna sehingga bermanfaat buat rakyat Indonesia. Baik, Bang Muhammad Jupri. Ya, Om Doni. Besar harapan kami semoga pemilu ini ke depan dan demokrasi ini lebih baik lagi dengan hasil yang sesuai dengan proses yang baik dan hasilnya yang baik. Mungkin saya ngasih catatan aja Om, khusus untuk pemirsa TPRI dimanapun Anda berada, yang di studionya ada mahasiswa-mahasiswa politik, kalian pada 14 April harus datang ke TPS. Kenapa? Itu penting itu. Kenapa? Yang dihitung oleh pihak penyelenggara KPU Bawaslu itu apa? Yang dihitung yang milih Om. Yang datang ya? Yang datang. Kalau Bapak Ibu pemirsa TPRI tidak datang ke TPS, tidak masuk hitungan. Nah, kalau tidak masuk hitungan sudahlah. Jadi negara ini, pemilu ini, mana yang milih itu yang dihitung. Berarti kita masuk hitungan sebagai warga negara dalam proses pemilu ini. Jalanilah pemilu ini dengan riang gembira, dengan santun, tidak alasan kita untuk membenci seseorang walaupun beda baju, beda partai, beda pandangan politik dan sebagainya. Tidak ada alasan. Baik, terima kasih atas kedatangannya Bang Muhammad Jupri, Pak Sarip dan Pak Zayadi dalam dialog Rumah Demokrasi hari ini. Pemirsa, demikian tadi dialog singkat kita dalam dialog Rumah Demokrasi hari ini, dan pada prinsipnya adalah terpenting adalah bagaimana kita sama-sama datang ke TPS dan menggunakan hak suara kita, dan tentunya adalah bagaimana kita menciptakan pemilu demokrasi dan menciptakan demokrasi kita yang demokratis. Dan akhirnya saya Doni Isra undur diri dan kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.